Kalau nggak ada uangnya nggak mungkin lulus. Nah, iya. Kan gitu. Nggak mungkin lulus, mau dipinterin kayak gimana kalau nggak ada uang nggak bakal lulus. Pasti diselipin tuh. Kalau ada yang bilang seperti itu ya, saya yang maju paling depan, saya buktinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat KM Hafiz TV di program Madura Podcast. Masih bersama saya Dina Safira, dan tentunya saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang cukup eksklusif, yaitu dari Lapas Kelas 2 Pamekasan. Siapakah dia? Dia adalah salah satu staf muda dari Lapas 2 Pamekasan yang cukup menginspirasi pemuda lainnya yang ada di Pamekasan, bahkan juga mungkin di tingkat Jawa Timur. Sahabat KM Hafiz yang sering scroll TikTok ya, atau juga punya kanal Instagram, sudah nggak asing lagi nih sama Mas Happy Frizky Perdana. Nah, dari namanya juga happy ya, jadi selalu happy ya Mas. Amin. Ya. Amin. Oke. Nah, jadi perkenalan dulu di ini ya Mas Happy ya, kepada sahabat KM Hafiz TV di rumah yang saat ini sedang menyaksikan podcast kita. Ya, saya Happy Frizky Perdana, biasa dipanggil Happy. Saya sekarang sebagai staf BIM Keswat di Lapas Kelas 2 Pamekasan. Oh, begitu, ya. Di Pamekasan. Betul. Tapi dari jadi Mas Happy awal bisa bergabung di Lapas itu gimana nih Mas? Sejak tahun berapa sih Mas? Saya ikut tes di tahun 2017. Jadi saya lulus SMA 2017. Kemudian saya di tahun yang sama ikut tes Kemenkumham. Oke. Sebenarnya nggak ada kepikiran ya ikut Lapas itu. Saya bener diajak temen itu. Bener diajak temen, ini ada pendaftaran PNS. PNS Kemenkumham. Terus saya scroll di Instagram ya kan. Banyak yang keren-keren juga kan pegawai Lapas kan ya. Betul. Pegawai Lapas keren-keren juga. Terus di Pamekasan sendiri lapasnya besar. Ada lapas umum sama lapas narkotika. Jadi udah familiar sebenarnya. Cuman untuk tesnya sendiri jarang banget orang tahu sebenarnya. Tapi setelah 2017 ke belakang ini sampai tahun 2022 banyak yang minat ya, banyak yang tanya-tanya tentang lapas. Kalau saya sendiri, lapas itu termasuk cita-cita saya sekarang adalah membahagiakan orang tua sudah tercapai. Karena sekarang alhamdulillah saya bisa menjadi PNS, alhamdulillah. Karena memang betul-betul nggak terduga sama sekali. Oke. Tapi berarti itu memang harapan dari orang tua ya, Mas Happy jadi bisa seperti ini. Di Lapas. Banyak orang yang bilang kalau kita untuk menjadi abdi negara, untuk jadi PNS lah ya, untuk jadi PNS, mau jadi PNS ataupun yang jadi lain-lain yang pakai seragam, banyak yang ngomong kalau nggak pakai uang itu nggak bisa jadi. Nah, betul ya, itu persepsi banyak. umum ya. Kalau nggak ada uangnya nggak mungkin lulus. Nah, iya. Kan gitu. Nggak mungkin lulus, mau dipinterin kayak gimana kalau nggak ada uang nggak bakal lulus. Pasti diselipin tuh. Kalau ada yang bilang seperti itu ya, saya yang maju paling depan, saya buktinya sendiri. Saya tidak pakai uang sama sekali. Bahkan sampai pengumuman kelulusan, ayah sama mama saya, mereka pun bilang ke saya, udah Mas, jangan rame-rame dulu. Jangan rame-rame dulu, takutnya sudah kadung seneng ternyata gagal. Ya. Karena katanya banyak kejadian seperti itu. Iya. Terus juga memang kita nggak pakai uang sama sekali. Saya betul-betul nggak pakai uang sama sekali. Sepeser pun sama sekali. Akhirnya ketika saya berangkat penempatan pertama saya di Sidoarjo, kemudian saya dilantik, baru ayah sama mama saya, oh iya ternyata anakku emang bener-bener lulus. Gitu. Alhamdulillah. Anugerah dari Allah ya Mas ya. Saya nggak pakai uang sama sekali. Gitu. Jadi Mas Happy benar-benar bukti nyata nih ya di Pamekasan sebagai salah satu abdi negara juga yang lulus tanpa. Ya sebagai PNS lah ya, mungkin PNS, lebih umumnya karena kan orang kan banyak nggak kira jadi, memang bakal jadi kalau nggak ada uangnya. Iya untuk gitu. Jadi polisi, tentara, atau PNS yang lain-lain kan gitu. Bahkan orang-orang bilang, saudara saya sendiri pun banyak yang nggak percaya sebenarnya. Nggak kira lulus, nggak mungkin. Kalau lulus nggak pakai uang nggak mungkin. Tapi ternyata ini saya sekarang jadi buktinya, saya saksinya, saya sendiri. Kalau masih ada yang nggak percaya, saya sendiri. Saya lolos tanpa uang sepeser pun. Jadi buat kalian jangan menyerah, pasti bisa.
Pasti bisa. Pasti. Tergantung pada keyakinan ya Mas ya. Tergantung pada keyakinan, Nah, tapi Mas sama Happy, di balik kesuksesan Mas Happy bisa lolos menjadi CPNS di Iya. tahun 2017, itu ada kiat-kiat tersendiri ya khususnya. Ada kiat pribadi mungkin yang bisa jadi tips juga buat sahabat Kaya Mafis, apa nih Kalau Mas? kiat-kiat, saya mempersiapkan diri untuk tes CAT CPNS itu belajarnya, kalau saya sendiri ini ya kan, karena kan bukunya tebel, buku CPNS ini kan Iya. tebel ya, tebel. Jadi kalau kita pakai buku itu kemana-mana bawa kan berat, kan ada yang jarang tuh mau bawa buku berat. Kalau saya sendiri, saya download aplikasi di HP, Oh, gitu. simulasi tes CPNS kan ada tuh. Nah, jadi dimanapun saya masih bisa buka, masih bisa scroll-scroll, bisa latihan soal, gitu. Jadi mohon maaf nih ya, sampai saya lagi di WC lagi jongkok nih ya, Ya. lagi jongkok aja saya masih memegang HP kayak gini. Oh, gitu. Iya, gitu. Sampai saya bangun tuh kaki udah gini-gini, udah berat juga. Iya, karena ya kita, buat saya practice make perfect. Oh. Jadi kalau semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita latihan, paling enggak ya kita mendekati kesempurnaan. Iya, Buat saya memang seperti tidak ada yang itu. sempurna, tapi mendekati. Kita Betul, berusaha betul. berupaya semaksimal mungkin. Selain itu juga saya mempersiapkan juga di tes wawancara, karena kita urut dulu ya dari tes Iya, oke. CAT ya, computer science test atau tes SKD ya kan. SKD itu kita melaksanakan tes wawasan kebangsaan, kemudian juga Pancasila ada ya. betul, ada pengetahuan umum, sama ada tes kepribadian. Itu yang pertama. Setelah Psikologi. itu betul. Iya betul, termasuk itu di dalamnya. Kemudian kita lanjut lagi di tes kesamaptaan. Itu kesamaptaan ada lari, Dari fisik berarti. dari fisik ada lari, ada push up, pull up, sit up, shuttle run juga, lari juga Oke. gitu. Jadi ya kita juga harus siapin fisik juga. Gitu. Berarti Mas Happy dari dulu sudah mempersiapkan ya, dari sisi hobi olahraga mungkin, atau ada Kalau yang lain? kalau olahraga saya sendiri malah bukan fokus di olahraga ya waktu sekolah dulu, waktu di SMA. Saya lebih fokus di ada seni, ada Oh, gitu. sini ada juga, ada lomba apa saya ikut, coba lomba apa saya ikut aja. Intinya tiap ada lomba jadi Iya, pada kesempatan lomba ya. ada kesempatan saya bisa dikit saya ikut. Coba. Iya, alhamdulillah ya juga sertifikat itu saya kumpulkan. Sampai sekarang masih ada? Masih ada Masih ya ada. kan, sertifikat saya kumpulkan semua, pas waktu tes wawancara saya kasih ke Ya, dilampirkan. wawancara, waktu itu saya lampirkan juga. Ya itu pengaruh. Jadi yang dilampirkan sertifikat, bukan uang ya Mas ya? Oh enggak. Bukan. Enggak. Iya, iya. Kalau ada yang bilang pakai uang, ya itu saya rasa tidak harus seperti itu ya, karena saya sendiri sudah merasakan. Saya sendiri, betul gitu. Siap-siap. Ya harus kita imbangi sama usahanya. Usaha, doa juga tentu ya Mas? Doa betul, doa. Karena doa itu penting banget. Saya sendiri, doa saya sendiri itu tidak cukup tanpa doa mama, tanpa doa ibu. Gitu. Doa saya sendiri itu nggak cukup tanpa didampingi doa ibu saya gitu. Karena saya tahu sendiri mama saya gimana bener-bener mendoakan gitu ya kan. Di setiap waktu ya Mas betul, ya? Gitu. Jadi kita harus bener-bener istilahnya ya kita harus ngikuti jalan itu ya, harus lurus. Kalau kita ke kanan ke kiri kita nggak bisa fokus nanti. Iya, iya. Gitu. Terus Mas Happy ini dari tahap per tahap ya yang sudah dilalui sama Mas Happy dari SKD dan seleksi-seleksi yang lain, itu yang paling menantang buat Mas Happy itu yang di tahap mana nih? Yang paling menantang itu saya di tes wawancara. Tes wawancara, kenapa gitu Mas? Kalau buat saya di tes wawancara, karena waktu itu juga saya tetap grogi waktu itu. Grogi karena itu tes yang terakhir dan itu tes menentukan. Oke. Jadi saya agak grogi waktu itu. Tes wawancara itu juga ada tes bakat juga sebenarnya. Kamu punya bakat apa? Kamu punya Skillnya kemampuan yang apa? Skill apa? ditanyakan. Kamu bisa buktikan. Kalau kamu bisa buktikan juga, apa ada sertifikatnya? Setelah sertifikat apa bisa kamu praktekkan? Seperti itu. Sebagai bukti nyata gitu. Ya, waktu itu saya sendiri
bahasa Inggris. Yang diunggulkan ya. Yang saya punya sertifikat saya, dari sertifikat saya yang paling banyak ya bahasa Inggris. Udah pakai bahasa Inggris aja. Saya gitu. Speaking ya Mas? Speaking. Saya beberapa kali ikut lomba dari SD, alhamdulillah SD, SMP, SMA, Madura, Jawa Timur, alhamdulillah sudah dapat juara juga, luar gitu kan. biasa. Jadi ya sebenarnya yang penting kita suka ngomong aja sih. Berani, PD-nya itu. berbicara. PD-nya. Karena saya dulu belajar bahasa Inggris itu karena terpaksa. Karena terpaksa. Ayah saya guru bahasa Inggris. Oke. Mama saya juga guru bahasa Inggris. Oh. Ayah saya ngajarin saya bahasa Inggris itu kemana-mana saya dibawakan hafalan. Mau kemana Jadi pun. vocab ya? Iya, vocabulary ya kan. Terus kalau misalkan saya itu dimanapun harus ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau saya nggak pakai bahasa Inggris satu kata aja diseltik. Diseltik kuping diseltik. Mau kita mau beli bakso ya kan. Yes. Mau kita lagi renang di kolam renang juga tetap harus ngomong bahasa Inggris. Di rumah pun juga sama bahasa Inggris. Jadi saya bisanya tuh karena takut dulu. Iya, benar karena terpaksa Takut diseltik. diseltek. Iya, diseltik. Sakit, benar-benar sakit nih. Iya, Sampai nangis-nangis dulu. Iya bener. Itu pas usia berapa tahun Mas? Usia berapa ya Kak? Saya kelas 4 SD saya rasa. Kelas 4 SD? 4 SD saya rasa. Nah baru dari situ saya ikut lomba. Saya ikut lomba pertama itu kelas 5 SD. Oke, lomba apa Kelas itu? 5 SD. Waktu itu bahasa Inggris, lomba bahasa Inggris itu storytelling. Nah, Oh, storytelling. Waktu di panggung ya kan, itu pertama kali karena saya mungkin belajar bahasa Inggris tuh ayah saya juga pengen saya itu percaya diri ya Iya, kan? benar. Jadi kemana-mana harus ngomong bahasa Inggris, sekarang kamu harus buktikan ini ajang saatnya, baru ya. ini saatnya kan. Nah, Kapan lagi? Kapan lagi kan? Storytelling. Waktu itu babak pertama kan, ada 2 babak. Ini babak pertama, setelah ceritakan itu saya nangis di panggung. Jadi Nangis setelah di panggung saya cerita, posisinya? iya di panggung. Jadi setelah saya Oke. cerita terus saya nangis langsung. Karena saya terlalu menghayati sama cerita Malin Kundang. Tentang apa? Oh, Malin Kundang. Malin Kundang ya kan. Gitu. Nah, saya cerita Malin Kundang. Setelah itu masuk ke babak final. Masuk babak final dipilih 10 orang. Dipilih 10 orang kemudian dikasih teks. Dibaca berapa menit ya. Kemudian langsung maju ke depan untuk bawakan ceritanya itu. 9 orang semua itu pegang teks Mas. Itu finalis berarti ya? Finalis. 9 orang yang lain itu pegang teks. Mereka Oke. baca pegang teks. Untuk Aku Mas Epi? satu-satunya orang nggak pakai teks. waktu itu. Wah. Alhamdulillah terus menang Juara ya? pertama gitu. Itu tingkat Tingkat provinsi waktu itu. tingkat provinsi Mohon maaf, Jawa Timur? Iya, saya sendiri waktu itu orang Pamekasan yang kulitnya coklat ya kan. Yang lain 9 orang nih Sawo matang. sipit-sipit, putih-putih ya kan. International school waktu itu ya kan. Iya, iya. Nah, tapi ya alhamdulillah gitu kan kita usaha gitu. Wah, ini benar-benar orang asing ya gitu. Banget itu. Jadi itu ada cerita unik ya Mas Hep, Itu ya? lomba bahasa Inggris, terus kemudian lanjut lagi saya ikut lomba pidato, kemudian storytelling lagi, terus akhirnya ikut ke Kacong Ceping. Kacong Ceping, Waktu SMA, Pamekasan. Pamekasan. Tahun 2016 saya ikut duta wisata itu juga sama yang saya andalkan ya bahasa Inggris saya, speaking saya waktu itu. Jadi di antara 10 finalis di malam grand final itu 2 pertanyaan, yang lain jawab bahasa Indonesia, alhamdulillah saya jawabnya pakai bahasa Inggris juga. Ya, ada kelebihan. Itu akhirnya saya kasih jawaban itu, terus alhamdulillah juga dapat juara. Gitu. Di Kacong Ceping itu berarti kacongnya? Saya wakil 1, juara 2-nya. Juara 2 ya? Juara 2-nya itu. Mungkin ya penilaian juri kan banyak faktor Iya, ya. ada banyak beberapa faktor. nominasi. Iya, gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih, Mas Happy memang asli daerah Madura atau blasteran dari mana? Saya Jawara. Jawara. Iya, Jawa Madura. Jawa Madura. Ayah saya ini Banyuwangi, ya Banyuwangi Jember campuran ayah saya. Terus mama saya di Pamekasan, asli Pamekasan. Oke. Mama saya Pamekasan. Ketemu waktu kuliah di Jember dulu, gitu. Terus akhirnya jadi ya kan, terus jadi saya juga akhirnya waktu itu. Ya kan. Saya
Sekarang domisilinya Pamekasan. Domisili Pamekasan. Pamekasan. Sekarang, SMA berarti sebelumnya di Pamekasan. mana nih Mas? Kalau Dibesarkan? sebelumnya dari kecil saya di Denpasar. Oh, Saya di pernah Denpasar, jadi ya orang pindah-pindah Bali. kan. Di Denpasar, dari kecil saya Denpasar. Denpasar terus pindah Pamekasan. Setelah Pamekasan lulus SMA saya pindah Sidoarjo. Saya Sidoarjo saya pindah Pamekasan lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah menetap di sini ya Mas. Dan jodoh juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Iya. Oke, terus ini Mas juga, kalau misalkan dari beberapa tadi itu kan yang paling berkesan ada cerita unik ternyata ketika Mas Happy mengikuti perlombaan bahasa Inggris yang ternyata itu bisa mengantarkan ke kesuksesan Mas Happy juga ya, karena itu yang dilampirkan. Kalau dari sisi ini deh Mas, motivasi yang paling penting gitu ya, tadi disebutkan mama. Iya, mama. Iya, Mama Mas Happy. Yang saya tahu sahabat Kak Mafis, mama ini ya Mas ya sudah. Iya, mama saya meninggal setelah saya 5 bulan pindah ke Pamekasan. Setelah 5 bulan. Setelah pindah Pamekasan gitu kan. Jadi waktu itu saya di Sidoarjo, mama, ayah saya masih belum. Udahlah kamu di luar dulu aja, cari pengalaman dulu di luar Madura. Tapi waktu di tahun 2021 ini saya kaget juga kok mama saya tiba-tiba bilang kalau kamu mau pindah Pamekasan pindah aja Fris gitu kan. Saya dipanggil Friski dulu. Oh gitu. Kalau di luar dipanggil Happy, Fris gitu. Setelah itu oh gitu Tama. Kebetulan juga ada teman saya yang orang Sidoarjo, orang Surabaya, tapi penempatan Pamekasan. Jadi saya tuker. Rolling. Nah, rolling gitu. Ini kesempatan rolling Iya. ya kan. Saya cerita itu ke mama terus akhirnya saya pindah. Setelah saya pindah pun saya masih sama teman-teman yang ada di Surabaya, Sidoarjo kok pindah. Baru di Sidoarjo lo udah rame gini agak kamu kerasa, juga udah banyak kenal di iya, Sidoarjo sayang kok. gitu ya. Kenapa kok malah pindah Pamekasan gitu. Jadi saya masih ngerasa nyaman di sana. nyaman di Sidoarjo gitu ya kan. Kok pindah Pamekasan gitu kan. Saya kan mama juga nyuruh Pamekasan, ternyata setelah saya pindah dapat berapa bulan mama sakit terus mama meninggal gitu. Oh ternyata ini hikmahnya saya pindah gitu. Jadi dari kemarin saya mikir-mikir alasan saya pindah itu apa, oh ternyata ini alasan penting saya pindah gitu. Ya enggak apa-apa karena saya ngerasa apa yang saya dapatkan, apa yang saya usahakan sekarang ini juga buat orang tua saya, untuk kebahagiaan orang tua saya. Iya. Itu karena sudah usaha untuk mendidik saya dari kecil sampai sekarang saya harus berbakti sama orang tua. Tapi alhamdulillah Mas Happy bisa membahagiakan, membanggakan Alhamdulillah orang tua ya Mas. Alhamdulillah, iya. Mas Happy anak pertama. Saya anak pertama. Anak pertama dari Saya berapa anak pertama. bersaudara? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Dari 2 Iya, bersaudara. anak pertama saya kelahiran 1999. Ya. 1999 terus Cancer, saya Cancer. Biasanya kan gitu tuh anak 2000-an ya kan ditanyain zodiaknya apa. Zodiaknya apa Ya gitu. kan? Zodiaknya apa? Untuk ya? menebak pribadi. Cancernya gitu. Jadi itu sedikit cerita mungkin Iya, kan banyak. betul. Nanti nggak nyampe nih. Nggak apa-apa sih. Terus tadi sudah disebutkan nih Mas Happy untuk kiat pribadi dari Mas Happy untuk bisa sukses lolos di Kemenkumham ya. Kalau secara umum nih Mas, kira-kira apa saja sih yang mereka butuhkan bagi calon pendaftar CPNS Kemenkumham di tahun berikutnya mungkin? Apalagi Mas Happy nih ya, merupakan salah satu panitia juga di seleksi CPNS. Alhamdulillah. Kalau misalkan tahu nih yang pakai kostum Squid Game sempat Kemenkumham viral juga ya. Iya. Beberapa waktu lalu itu ada Mas Happy. Posisi Iya, di mana nih iya. Mas? Ya alhamdulillah masih dipercaya. Saya jadi panitia CPNS di tahun 2018, 19, kemudian 21. Oke. Gitu. Kemudian Dan yang barusan. terakhir ini panitia CPNS di 22 ini juga di pelaksanaan yang CPNS dan juga Taruna Poltekim dan Poltekim. Oke. Gitu. Jadi memang kalau dibilang pakai kostum-kostum itu ya kan, karena Kemenkumham Jatim itu beda Iya. banget sama Kemenkumham yang lain. Jadi panitia dari Kumham Jatim ya kan, itu memang Inovatif ya. inovatif ya kan, selalu bikin tema-tema Iya. baru. Yang terakhir Squid Game ya kan. Iya, Squid emang Game lagi itu viral Squid Game saat sempat itu. viral juga dan trending 4 di Twitter gitu. Waktu itu.
Jadi perbincangan Jadi hangat ya. perbincangan. Kebetulan saya juga tuh yang di depan yang pakai topeng kotak, mumpuk wajahnya nggak kelihatan untungnya, Iya. lagi viral. Kalau saya sebagai panitia, saya berpesan kepada teman-teman dan tips-tipsnya itu yang pertama, karena pertama adalah tes CAT, jadi disiapkan betul tes CAT ini, gitu ya. Dimanapun, kapanpun kalau ada kesempatan untuk berlatih soal, belajar soal, silakan dilaksanakan, ya. Tidak harus di buku, tidak harus kemana-mana. Kalau kalian susah untuk bawa buku kemana-mana, silakan download aplikasi di handphone, ya kan. Itu Skill ada. juga boleh nih Mas aplikasinya. Aplikasinya udah di HP, udah di HP satunya soalnya nggak bapak. Nah itu kalian buka aja simulasi CAT CPNS gitu kan, atau tes CPNS. Nanti kalian bisa buka di mana-mana. Kalian lagi duduk-duduk, lagi nongkrong-nongkrong, sempet buka, baca dikit ya, dipahamin gitu kan. Dipahami ya Mas, bukan dihafal ya, bukan dipahamin gitu kan. Kayak saya sendiri ya kan, saya sendiri waktu lagi jongkok di mohon maaf lagi ya, sakit perut ya kan, lagi jongkok kan, daripada diem saya ngeliat tembok ya kan, ngeliat air, ngeliat keran ya kan, saya buka HP. Ada waktu yang mubazir di sini. Saya ngeliat HP, saya buka gini kan, nggak terasa udah berapa menit dari gitu? udah 45 menit pas saya bangun udah sakit gini kan. Nggak kerasa. Itu salah satunya cara untuk belajar. Setiap orang punya cara masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, tes Samapta. Tes Samapta ini lari, push up, sit up, pull up, dan shuttle run. Nah itu harus disiapkan sejauh harinya ya kan, ya sebaik jangan mungkin. Pas udah mepet. Betul. Baru karena dipersiapkan. Itu harus ada persiapan, nggak bisa kalau dadakan, nggak bisa. Lari itu harus perlu ya kan, harus persiapan terus. Saya kalau lari dulu pagi lari, siang lari ya kan, malamnya saya push up, sit up, pull up gitu, saya coba gitu. Kalau saya sendiri itu, tapi yang lain pasti banyak. Itu ada standar nilai nggak sih Mas untuk lulus di tahap per tahap itu minimal berapa gitu? Ada. Kalau untuk itu sebenarnya nanti akumulasi itu nilainya ya kan. Jadi semakin banyak ya kan, untuk 41 atau 40 gitu ya, itu nanti dapat nilai 100. Nanti saya kasih inilah jawaban lagi nanti di Instagram ya. Q&A. Rizky, ya, silahkan dilihat di TikTok juga. Nah, kemudian selanjutnya persiapan untuk wawancara. Karena untuk wawancara itu penting sekali. Di situ adalah tes terakhir ya. Tes terakhir. Jadi gimana caranya kita tahu tentang apa yang kita daftar? Kita daftar di pemasyarakatan di Kemenkumham, ya kita belajar dulu tentang Kemenkumham. Itu secara umum. Setelah itu tentang diri kita, apa yang bisa kita jual dari diri kita, apa agar kita bisa bermanfaat, kita bisa bermanfaat untuk instansi yang kita daftar. Betul. Siapkan bakatnya. Tapi kalau Kemenkumham itu yang paling penting ini untuk pemasyarakatan ya. Untuk pemasyarakatan itu bela diri, untuk lapas. Kalau lapas itu bela diri. Mas Happy pernah ada prestasi di bidang itu? Kalau di bela diri saya pernah ikut bela diri. Saya juga pernah ada beberapa sabuk di bela diri. Gitu, kalau di bela diri. Setelah itu berdoa. Itu penting banget. Itu penting banget ya. Minta doa, sama kalian harus doa betul. Karena banyak pesaing-pesaing kalian itu yang banyak-banyakan doa, bukan banyak-banyakan duit ya Mas? Enggak ada yang bilang banyak-banyakan duit, itu saya sendiri buktinya. Iya. Saya nggak pakai uang sama sekali. Memang kadang ada yang bilang kalau misalkan dari IQ-nya nggak bisa diandalkan, itu harus pakai uang katanya gitu sih Mas, mindset masyarakat. Kalau pakai tes CAT ya, Kemenkumham ini, karena saya sendiri panitia, saya tahu betul, jadi tidak bisa dipermainkan kalau di tes CAT. Ketika kamu klik OK, selesai, itu nilai langsung muncul. Jadi nggak perlu nih, kan ada tes yang mohon maaf, ada yang tes yang ketika kita selesai ngerjakan pengumumannya masih nanti malam. Iya, betul. Ya kan? Itu ada permainan ada yang masih besok pagi ya kan. Nah, itu langsung kamu klik OK, langsung keluar nilainya kamu. Jadi nggak akan ada permainan di tes CAT itu. Jadi secara kepribadian, secara wawasan kebangsaan, dan secara pengetahuan umum, kamu sudah teruji.
Nah, seperti itu. jadi benar-benar dipersiapkan ya Dek ya dari Iya, harus sekarang. dipersiapkan. Untuk seleksi berikutnya belum tahu ya Mas ya? Apakah Masih tahun belum ini? ada info resmi, ditunggu aja info Oke, resmi. ditunggu. Di follow aja Instagramnya Kemenkumham Jatim, ya kan? Atau di follow juga Instagram saya, Tiff Rizky, ya kan, di Siap, TikTok nanti juga, update karena terbaru pasti kita biasanya interaksi di situ, gitu. Karena kan kita jauh nih, kan banyak-banyak yang tanya ya dari situ aja. Iya, oke. Dan terakhir, Mas Happy, karena waktu kita terbatas, meskipun sebenarnya masih banyak nih yang bisa kita ulas bersama, tapi mungkin nanti di lain waktu bisa kita sambung lagi. Untuk moto hidup dari Mas Happy, atau ada quotes nih Mas, yang sekiranya itu bisa menjadi inspirasi buat sahabat KM Hafiz biar semangat juga untuk membangun naluri mereka, biar mereka bisa sadar, we must go on. Ketika kamu sedang bermalas-malasan, ingatlah ribuan pesaingmu sedang berusaha sebaik mungkin untuk mengalahkanmu. Itu. Karena tidak ada jalan pintas. Satu-satunya jalan adalah proses. Itu. Jalan pintas adalah proses. Jadi nggak ada jalan pintas, harus proses. Itu buat saya. ya, proses adalah yang terpenting. Oke, sahabat KM Hafiz, cukup sekian Madura Podcast kali ini bersama Mas Happy Rizky Perdana. Tentunya untuk beberapa update informasi tadi sudah disebutkan oleh Mas Happy, bisa dicek di akun Instagram pribadi dari Mas Happy ya. Termasuk juga dari akun Instagram Kemenkumham Jawa Timur. Nah, cukup sekian. Jangan lupa seperti biasa kami ingatkan untuk sahabat KM Hafiz TV di rumah, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang nanti bisa sampaikan kepada Mas Happy. Saya Dina Safira pamit undur diri, termasuk juga Mas Happy. Sampai jumpa di Madura Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.